Halo sahabat roti sumbu, dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke sahabat roti sumbu, tadi sudah sedikit ya untuk batu bacanya yang diikat dengan cincin dari batok kelapa. Lalu seperti apa proses pembuatannya ya? Sebelum kita lanjut, seperti biasa, bantu channel Roti Sumbu agar lebih berkembang dengan mengetik like. Bantu pula di share dan jangan lupa ya tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, langsung saja tekan tombol subscribe dan tekan pula tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Roti Sumbu. Oke sahabat Roti Sumbu ya, langsung saja kita simak proses pembuatan ring cincin dari batok kelapa untuk batu bacan ini. Oke sahabat roti sumbu, kita pilih ya bahan batok kelapanya seperti ini sahabat. Nah kemudian kita hamplas bagian kulit luarnya sahabat seperti ini ya, sampai bersih. Oke, nah setelah sudah bersih bagian kulit luarnya, ini dia ya batu bacan mininya yang akan kita ikat dengan ring cincin dari batok kelapa. Kita sediakan di sini ya alat cetaknya. Nah, ini alat cetaknya seperti ini sahabat. Kita pola menggunakan pensil ya. Ini enggak banyak, kita hanya pakai dua saja, dua keping seperti ini. Oke, kita garis-garis ya. Nah, ini dia terlihat di kamera. Oke, dua garis. Setelah digaris kemudian kita potong sahabat seperti ini ya, santai saja kita. Ini proses pemotongannya sahabat seperti ini, hati-hati ya. Ini hasilnya sahabat. Kemudian kita bor ya sesuai dengan ukuran lubang jari. Kita pakai ukuran lubang jari nomor berapa? Nah kita bor di sini ya, kita ukur sahabat. Kita goyang-goyang, tapi ini goyang ngebor ya. Seperti ini hasilnya. Oke, dilanjut saja, kita matikan dulu mesinnya sementara. Oke, nah ini ya, ini udah masuk untuk ukuran lubang jarinya. Mantap sekali ya, dibor, goyang bor. Oke, kemudian kita lanjut sahabat ke proses penghamplasan ya. Kita hamplas bagian kulit luar dan kulit dalam dari batok kelapanya. Seperti ini. Langsung kita bentuk saja ya. Oke. Dua-duanya sudah kita hamplas di sini. Oke, sahabat, setelah selesai ya hasilnya seperti ini. Kemudian kita tempelkan sahabat ya. Kita tempel. Kemudian kita berikan lem. Ini dia ya. Kita lem agar lebih merekat. Nah seperti ini sahabat hasilnya. Kemudian selanjutnya kita berikan ini sahabat ya, bubuk dari batok kelapa. Ini bubuknya seperti ini. Kita taruh tipis-tipis saja ya, pokoknya tipis-tipis, pokoknya deal. Kita kasih lem sahabat seperti ini. Oke, nah kita isi semuanya ya. Kita tambahkan lagi lemnya untuk meyakinkan ya. Nempel. Oke, siap. Setelah menempel kemudian kita hamplas lagi, kita bentuk lagi ya di sini sahabat. Seperti ini, pelan-pelan saja. Oke. Seperti ini sahabat. Kemudian setelah proses penghamplasan selesai, kita rapihkan lagi untuk ukuran lubang jarinya ya, yang tadi sudah kita taburi dengan bubuk dari batok kelapa. Oke, kemudian kita hamplas ya. Ini hamplas kasar. Hamplas pertama kita gunakan di sini adalah hamplas grade 120 sahabat seperti ini. Dan kemudian kita lanjut ke hamplas grade 180 ya. Ini agak lebih halus. Kita gosok-gosok lagi ya, pokoknya sampai mulus, sampai licin ya, sambil kita rapikan bentuknya ya. Seperti ini.
Setelah selesai diamplas grid 180, nah kita lihat hasilnya. Oke, sudah terlihat ya perubahannya. Kita lanjut lagi ke hamplas berikutnya sahabat, yaitu hamplas grid 400. Ini halus banget ya hamplasnya. Oke, kita lanjut lagi, kita gosok-gosok, kita poles-poles biar licin dan kinclong sahabat. Seperti ini. Mantap banget dah pokoknya. Oke, nah sudah terlihat nih perubahannya tuh, lebih bagus lagi kan hasilnya di hamplas grid 400. Nah, kemudian kita lanjut lagi sahabat ke hamplas terakhir, yaitu hamplas grid 1500 ya. Ini kita gosok-gosok lagi sahabat, kita taruh di bawah seperti ini, nanti biar hasilnya mantap sekali tuh. Sudah terlihat kan kinclongnya, bedanya. Lanjut pokoknya sampai mengkilap sahabat ya, jangan jenuh-jenuh ya, jangan bosan-bosan, terus kita gosok sampai benar-benar mengkilap. Oke, mantap sekali sudah ya. Selanjutnya di hamplas grid 1500 sudah selesai. Kita simpan dahulu, kemudian kita buat untuk tempat batunya sahabat. Nah, ini dia ya untuk tempat batunya. Kita cetak menggunakan pensil sahabat. Kita lingkari, kita kelilingi ya sesuai dengan bentuk dari batunya. Oke, kemudian kita beli garis ya yang akan kita potong sahabat. Dan kita lanjut ke proses pemotongan. Oke, simak terus ya biar tidak gagal paham, biar nanti hasilnya luar biasa. Oke, nah ini sudah selesai kita potong, hasilnya seperti ini sahabat. Kemudian berikutnya kita lanjut bor ya, sesuai dengan lingkaran yang kita garis tadi sahabat. Oke, nah, kita bor seperti ini. Ini goyang ngebor namanya, mantap sekali. Kemudian kita hamplas lagi sahabat ya, kita hamplas sambil kita bentuk. Seperti apa bentuknya? Oke, lanjut terus dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Oke, hasilnya seperti ini sahabat ya. Mantap sekali. Kita seperti ini untuk sementara. Kemudian kita lanjut lagi, ini kan belum bisa terpasang ya, kita sediakan lagi batoknya. Nah, kita cetak lagi sahabat sesuai dengan ukuran ini nih, yang tadi kita bikin barusan ya. Kita cetak lagi menggunakan pensil, kita garis-garis ya sesuai garisnya. Kemudian selanjutnya kita potong lagi sahabat ya, seperti ini. Kita potong lagi, lanjut. Hati-hati ya, yang jelas kita untuk proses pemotongannya harus hati-hati. Nah, sedikit lagi mau selesai nih. Oke, akhirnya sudah ya, kita berhentikan mesinnya. Oh, mantap sekali. Lanjut ke proses penghamplasan sahabat. Langsung saja kita hamplas. Kita buat menjadi tipis ya, tapi bentuknya sesuai dengan garis yang sudah kita pola tadi ya. Seperti apa hasilnya? Oke, hati-hati ya. Seperti ini sahabat, mantap sekali. Kemudian kita lanjut lagi ke pemasangan tadi. Nah, seperti ini sahabat ya. Oke, kita berikan lem sahabat agar merekat. Seperti ini, mantap ya. Oke, kita lanjut lagi ke proses berikutnya ya, yaitu proses penghamplasan kembali ya, sesuai dengan bentuk. Oke, kita hamplas sahabat, pelan-pelan aja ya, nanti agar hasilnya bagus dan menarik. Oke, akhirnya sudah selesai. Kemudian ini kan masih bundar ya untuk ringnya. Untuk ringnya kita hamplas ya agar lebih rata. Kita pilih posisinya. Oke, langsung saja kita gosok sahabat.
kita gosok biar rata. Nah, seperti ini sahabat. Oke, ini sudah selesai digosok. Selanjutnya kita tempelkan posisinya sahabat ya. Oke, kita tempel. Aduh. Nah, kemudian setelah menempel seperti ini, kita berikan lem agar lebih merekat lagi. Setelah merekat, kemudian kita bor sahabat. Nah, kita bor lagi ya. Kita goyang bor lagi di sini agar nanti batu bisa disenter dari bawah sahabat. Nah, seperti itu ya. Mantap sekali. Lanjut deh pokoknya. Nah, oke, ini hasilnya ya, sudah bolong. Nah, bagus kan? Jadi batu bisa dilihat dari bawah ya, atau di center. Nah, kemudian yang agak kotor-kotor sedikit kita hamplas kembali ya, menggunakan hamplas grit 1500. Nah, kita gosok-gosok penuh dengan kasih dan sayang ya. Nah, seperti ini sahabat. Kita pasang saja batunya. Oke, batu bacannya kita pasang di sini. Oh, sudah terlihat menarik di sini ya. Oke sahabat, inilah dia untuk hasilnya ya. Mantap kan? Mantap banget dah pokoknya. Udah cakep banget. Jadi kan batu-batu kecil jadi bisa bermanfaat di sini ya. Daripada sayang dibuang, mau diikat perak juga sayang, ya kita ikat saja pakai batok kelapa sahabat. Oke sahabat roti sumbu, tadi proses pembuatan ring cincin batok kelapa untuk batu jenis bacannya sudah selesai ya. Bacan mini. Oke, cukup sekian video dari roti sumbu. Semoga video ini bisa bermanfaat sekaligus menginspirasi ya para pencinta dan penghobi batu akik maupun batu permata di seluruh dunia. Oke, roti sumbu tutup saja sampai di sini. Ini kondisi roti sumbu lagi agak kurang fit ya sebenarnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.